Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Fianda Ramatika di podcast Vokasi dalam podcast di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia Professional Education Development Partner. Kali ini saya ditemani oleh dua narasumber dari peserta PKL Terpadu Cipta Sarana Cendekia ya, dari SMK Negeri Pasirian. Langsung aja kita kenalan kalau gitu ya. Oke, silakan perkenalan dulu, dari siapa dulu nih? Oke, dari kamu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Thomas Rakilasari dari SMKN Pasirian, jurusan akuntansi. Selanjutnya, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Dwini Wijayanti, biasa dipanggil Gita, dari SMKN Pasirian. Kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga sama dengan Thomas. oke, berarti saya ditemani sama Thomas dan Gita dari Pasirian. Pasirian itu Lumajang ya? Bukan. Kecamatan ya. Salah satu kecamatan. Salah satu kecamatan di Lumajang. di Lumajang. Oke. Gimana kabarnya hari ini teman-teman, puasa nggak nih? Alhamdulillah baik dan lancar Puasa puasanya. dong ya. Iya. Oke. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan, saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan semoga puasanya berkah dan juga nanti dilancarkan sampai puasanya berakhir. Untuk memulai pembahasan kali ini nih teman-teman, saya mau tanya dulu, kenapa kalian milih PKL di Cipta Sarana Cendekia, apalagi ini pelaksananya di bulan puasa? Pastinya kan agak sedikit lebih ribet ya daripada puasa pas deket sama orang tua. Kenapa tuh? Jadi awalnya itu dapat rekomendasi dari sekolahan. Terus sempat juga searching di Google, YouTube, sama Instagram gitu. Terus ternyata di sini tuh pembelajarannya kompleks. Jadi saya tertarik buat PKL di sini gitu. Oke, tapi sampai sejauh ini memang sangat menyenangkan sama seperti ekspektasi kamu nggak? Sangat. Oke. Nah, kenapa milih di bulan puasa? Pastinya kan kemarin-kemarin tuh masih ada waktu ya sebelum puasa. Kalau untuk pelaksanaan sebenarnya Gimana? dari sebelum puasa harusnya sudah berangkat, tapi berhubung ada suatu kendala dari sekolah jadi harus terpaksa berangkat waktu puasa. Oke, tapi nanti berakhirnya juga Akhir puasa. Berarti 1 bulan full di sini ya. 1 bulan. Kira-kira sampai saat ini kalian masih enjoy nggak? Enjoy sih. Masih enjoy sih. Soalnya puasa bukan alasan untuk males-malesan juga. Oh, puasa bukan alasan konten ya. Oke, kalian kan sudah milih PKL di Cipta, jauh dari orang tua ya, Lumajang ke Malang tuh lumayan loh ya. Terus pas puasa lagi. Nah, sejauh ini apa yang kalian dapatkan saat PKL? Banyak banget. Baik. Banyak banget. Banyaknya apa tuh? Terutama itu kayak tentang akuntansinya sama perpajakannya gitu. Kalau di sekolahan kan akuntansinya ya lebih fokus ke penjurnalannya. Nah, kalau di sini itu lebih tahu dari awal, dari dasar-dasarnya kayak gimana, terus penjelasan tentang akun-akunnya kayak gimana, terus perpajakan juga. Kalau di sana mungkin kayak kurang apa ya? Gimana ya, Tom? Kurang terperinci untuk Betul banget. Kalau di sini kan dijelasin. Nah, kan kita jadi tahu PPN apa itu naik. perkembangan gitu. PPN. 11% sekarang gitu. Ya, jadi ya kayak gitu deh. Oke. Banyak banget. Jadi memang ini masih belum ada setengahnya loh ya perjalanan Betul. kalian. Iya. Tapi udah banyak banget Iya. yang didapetin. Oke, kalau dari Thomas sendiri kira-kira perbedaan belajar di sekolah sama ketika kamu PKL di Cipta itu gimana perbedaannya? Kalau di sekolah lebih cenderung fokus ke akuntansinya. Jadi sedangkan akuntansi sama perpajakan itu satu kesatuan kan. Tapi kalau di SMK lebih fokus ke akuntansi. Jadi untuk perpajakan tertinggal informasinya. Oh, tapi bukannya nggak sama sekali di Enggak, ini kan? cuma kurang terperinci ya. Iya. Oke, jadi memang PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia itu sangat membantu untuk teman-teman SMK mengembangkan ilmu pengetahuannya di khususnya di kompetensi kalian yang dia pilih gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk pengalaman kamu kan kalau di sekolah di Pasirian ya, pastinya kan tinggal sama orang tua. Iya, tinggal sama Iya. orang tua ya. Tinggal sama orang tua. Terus setelah PKL di Cipta itu harus pisah sementara sama orang tua dan hidup di sini ngekos kayak gitu. Nah, cara kalian memanage waktu kalian untuk pastinya dari sahur kan, terus habis itu berangkat PKL, terus pulang ngerjain tugas dan seterusnya, itu kayak gimana? Dari kita dulu deh. Kalau saya pribadi itu kayak bikin jadwal gitu. Nanti Oke. ini sampai ini
saya mau ngapain gitu. Tapi biasanya ya yang paling pasti itu ya kan dari PKL itu berangkatnya jam setengah 8. Biasanya maksimal itu setengah 12 sudah di rumah gitu. Nah kalau udah di rumah itu saya Di kos sholat kali ya gitu dulu. ya? Iya di kos. Iya sih. Sampai kos gimana? Itu kan sholat dulu gitu kan. Terus baru istirahat, tidur gitu biasanya. Nanti kalau udah berbuka, itu habis tarawih, itu baru ngerjakan tugas, bikin salinan, cari referensi di YouTube gitu. Oke, berarti kita ini tipe yang terstruktur Terjadwal, gitu ya. terjadwal. Mantap nih. Kalau dari Thomas sendiri gimana memanage waktunya tuh? Kalau aku sih lebih ke semut aku aja sih kak. Ngalir aja gitu Iya ya? ngalir aja. Kalau Dan biasanya ngerjain tugasnya tuh kapan? Kalau kita kan habis tarawih, kalau kamu? kalau aku lebih nyaman habis pulang PKL langsung ngerjain. Soalnya Biar gak ada tanggungan. Iya. Kalau malam waktu istirahat. Iya, fokus buat istirahat aja deh gitu ya, Iya. besok PKL lagi. Oke, selama ini kamu ketemu sama siapa aja PKL-nya? Apa ada dari sekolah lain atau ketemu beliau-beliau yang hebat menurut kalian gimana? Kamu ketemu sama siapa aja di Cipta? Jadi di sini tuh saya yang pertama ketemu sama Bapak Agus itu selaku pemilik konsultan pajak di PT Cipta ya. Iya, Terus- nama konsultan pajaknya tuh konsultan pajak Agus Sambodo dan rekan Jin. Oh iya itu. Terus sama ketemu Mr. Alfi. Oke, Itu- Mr. Alfi. Beliau itu pembelajarannya enak banget. Seru banget. Seru Ya, Mr. Alfi. Terus juga kemarin tuh ketemu siapa ya? Miss Yuni. Oh iya, Iya, sama Miss Mr. Dimas. Kemarin tuh dapat materi K3LH sama kepemimpinan gitu. Jadi kita diajarin cara jadi pemimpin kayak gimana gitu. Kalau dari Miss Yuni lebih banyak Sharing gitu sharing ya. tentang pekerjaan di bank karena beliau berpengalaman sekali dalam dunia perbankan. Gitu. Pasti kamu juga kepo kan kerja di bank tuh kayak gitu. Iya, kepo Nggak banget. Mungkin kalau nggak kepo soalnya akuntansi tuh kebanyakan kayak aku selesai sekolah SMK harus kerja di bank. Iya, gitu. kebanyakan kayak gitu. Pernah mikir gitu juga sih. Iya, terus kalau Mr. Dimasnya gimana? Mr. Dimas lebih menjelasin gimana jadi pemimpinnya baik di satu tim, entah itu mau jadi manajer, insya Allah kalau bisa. Amin. Amin. Thomas berarti pengen jadi manajer? Pengen Ya banget pengen sih. lah, siapa yang nggak pengen? Iya sih. Oke. Karena kalian PKL-nya di sini kan pas Ramadan, pastinya kan punya kiat-kiat atau tips-tips yang kesehariannya kamu melakukan itu. Kalau dari Thomas dulu aja deh, tipsnya ketika PKL saat Ramadan tuh gimana biar tetap semangat? Ya ngatur waktu sih, manfaatin waktu yang benar, terutama waktu sahur. Jangan pernah skip untuk sahur. Berarti memang harus ada makanan yang masuk dulu ya buat Iya. jadi tenaga nanti ketika PKL. Oke. Kalau dari kalian sendiri kan pasti punya goals tuh ketika sudah belajar di PT Cipta, terus ketemu sama beliau-beliau yang hebat tadi ya. Goals kalian tuh apa? Kalau aku sih goalsnya setelah pulang dari PKL sini gitu ya, mau ikut olimpiade kayak Amin. LKS gitu. Amin. Ya siapa tahu gitu, sama lebih mau ngembangin diri jadi yang apa ya, kayak lebih tahu lagi mengenai akuntansi kayak Oke. gitu. Kalau kita pengen ikut olimpiade atau LKS ya kalau Iya. di SMK. Kalau Thomas? Kalau Thomas lebih tertarik sama perkembangan pajak sih, soalnya di sini lebih perinci dan Thomas jadi tertarik tentang perpajakan, gimana cara menghitung pajak gitu sih, lebih tertarik dunia perpajakan. Jadi mau mungkin kalau ada kesempatan juga olimpiade pajak mungkin. Amin ya. Ini nih teman-teman calon-calon yang akan ikut LKS Provinsi Jawa Timur ya, Lumajang tuh. Amin. Amin. Oke. Nah, karena kalian sudah belajar akuntansi lebih ya pastinya, sudah belajar akuntansi lebih, terus pajaknya juga semakin banyak yang kamu tahu. Kira-kira kamu merasa kesulitan nggak setelah tahu oh akuntansi tuh kayak gini, pajak tuh kayak gini? Overall sih enggak ya. Overall. Malah tambah ini ya, malah tambah terbuka. Iya. Kayak gitu, kayak mikir wah kayak gini ya gitu. Jadi Kayak- lebih luas aja gitu pengetahuannya. Kayak yang pertama di pikiran pajak itu pemerintah tuh meras kita ya, ternyata enggak sekedar itu, emang buat kita, kembali ke kita lagi. Oke, bener banget. Tapi memang sangat penting ya untuk tahu pajak itu sebenarnya apa Iya, sih gitu penting ya, Thomas banget. ya. Jadi biar nggak salah Pemikiran. pemikiran. Terus mindsetnya tuh
memang harus agak di ini Iya, ya untuk betul. masyarakat Indonesia. Oke. Nah, setelah itu kamu ada kendala nggak ketika PKL di Cipta? Kendala. Menemui kendala nggak kira-kira? Kendalanya sih kayaknya apa ya? Enggak ada. Nggak Nggak ada sih. sih. Berarti memang enjoy ya. di sini? Enjoy aja banget. gitu. Oke. Tapi kalau untuk tenaga pengajarnya atau instrukturnya, kira-kira cocok nggak sama kalian? Cocok Kan pasti sih. umur kalian kan masih belasan tahun ya, Iya. masih pengen agak main-main atau pengen tetap serius sih, tapi ya tetap ada itunya. Cocok. Cocok banget. Menurut kalian gimana instrukturnya? Mungkin karena umurnya masih muda-muda gitu ya. Ya, terus? Jadi pembawaannya menyenangkan banget, gak boring, terus ya asik banget gitu. Kita kan pakai PPT gitu, jadinya kayak lebih colorful gitu. Oke. Dan Jadi- pembahasannya pun ngikutin tren, jadi nggak yang lama-lama banget, jadi nggak ngebosenin. Gak itu aja Oh, gitu. ya. Oke, jadi memang bisa nambah mood ya kalau Iya. misalkan gaya belajarnya itu lebih kekinian lah Iya. intinya gitu ya. Oke. Kemudian ini kalian kan dari Lumajang ya. Kemarin tuh sempat ada bencana Bencana alam alam. ya. Nah, gimana tuh kalian kemarin? Pas kejadian sih aku ada di rumah gitu. Kita Ya, di rumah ya. ada di Terus rumah. gimana gitu? Ya, saya sendiri sih tahu kayak awannya kayak gimana gitu, hitam tiba-tiba langsung langitnya gelap banget. Terus hujannya itu hujan lumpur gitu. Ya intinya kayak serem banget. Berarti gitu. memang ini ya agak kalau di tempatnya Gita memang dampaknya kena Iya, banget kerasa gitu ya. banget. Kalau dari Thomas sendiri gimana tuh? Kalau di tempat Thomas nggak terdampak separah rumah kita, jadi orang-orang yang di rumah kita mengungsi di daerah rumah Thomas gitu, jadi Jadi lebih rame rame. gitu. Oke. Suasananya gimana waktu itu? Chaos banget sih. Riuh banget. Soalnya jam berapa ya, kalau nggak salah kejadiannya itu sekitar jam 2 pulang sekolah kalau nggak salah, baru Sore sampai gitu rumah. ya? Berarti memang kalian tahu banget wah, dia apa nih gitu. Kebanyakan sih nggak sadar, soalnya nggak ada waktu suaranya. tidur. Oh gitu. Kan kalau anak sekolah kan kalau habis pulang ya pasti langsung tidur kan, kayak gitu. iya, Dan iya. itu kok kayak ada suara guntur gitu loh, kayak guntur. Berarti ada suara gemuruh gitu ya Thomas ya? Iya, dan itu nggak nyadar sih kalau itu suara gunung. Nah kalau untuk dampak ke sekolah kalian gimana tuh? Sempat diliburin kah atau gimana? Sempet. Sempat waktu itu kita lagi ngelaksanain ujian Ujian, ya. ujian. Terus ujiannya di itu Iya. di- Iya, di jadi rumah diliburin gitu. dan terpaksa daring lagi. Iya. Oh iya, padahal udah ini ya. Udah seneng Udah offline. Sudah ketemu teman-teman gitu. Iya. semuanya, terus ketemu guru-guru gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi untuk keadaan sekarang sudah sangat lebih baik. kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik ya. banget. Semoga kedepannya kita dihindari dari bencana-bencana yang lain ya teman-teman ya. Amin. Terus sekolahnya tetap jalan dengan baik dan sebagainya. Oke, untuk menutup pembahasan kali ini, saya mau ini dong minta tolong Gita sama Thomas kasih pesan buat temen-temen SMK khususnya jurusan akuntansi, gimana belajarnya, terus gimana ngejar cita-citanya, biar teman-teman semuanya juga ikut semangat kayak Gita sama Thomas sekarang ini. Gimana? Kita dulu. Gimana ya? Pesan saya buat teman-teman jurusan akuntansi khususnya ya, itu jangan ragu-ragu buat belajar akuntansi sama perpajakan. Soalnya itu penting banget, apalagi kalau semisal cita-cita kalian itu mau jadi akuntan atau konsultan pajak gitu. Perpajakan itu bukan bermaksud buat memeras gitu. Jadi biar kalian nggak salah pemikiran, kalian harus sering-sering searching tentang perpajakan sama akuntansi gitu sih. Pesan dari Thomas gimana? Kalau pesan dari saya khususnya untuk jurusan akuntansi dari SMK-SMK lain, jangan takut untuk belajar akuntansi dan perkembangan pajak di Indonesia, karena perkembangan pajak sangatlah penting untuk diikuti. Contohnya PPN sekarang udah mulai naik, dan mungkin kalau untuk kalian yang males searching di Google karena materialnya membosankan, bisa follow di Instagramnya Cipta Sarana Cendekia. Sangat betul ya teman-teman semuanya. Di Instagramnya Cipta itu kalian banyak menemukan perkembangan terbaru, terus kemudian materi-materi yang menyenangkan ya. Ya. Oke. Oke, teman-teman semuanya, karena kita sudah di penghujung acara di konten kali ini, mungkin lain kali kita bisa collabs lagi ya untuk bahas perkembangan-perkembangan terbaru mungkin, atau
pengalaman-pengalaman kalian yang lainnya gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, karena kita sudah di penghujung acara, mungkin nanti lain waktu sebelum kalian pulang ke Pasirian ya, kita bisa kolaps lagi untuk bikin YouTube dan membahas materi-materi yang terbaru mungkin ya, atau pengalaman-pengalaman kalian yang lain untuk dibagikan ke teman-teman. Dan untuk kontennya kita akhiri sampai di sini dulu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya sudah menyempatkan waktu di jadwalnya yang padat PKL ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah setia nonton konten-konten di YouTube Cipta Sarana Cendekia. Saya Venda Ramatika dan juga Thomas dan Gita pamit undur diri. Terima kasih, see you next time and bye-bye. Podcast Vokasi dalam podcast.